warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Al-mukarramun, para tuan guru, para asatidz yang kami muliakan, kami banggakan, dari DPR Provinsi Nusa Tenggara Barat, adik kami Lalu Wirejaya dari Gerindra, ya, sajan dinyebut dalam ke praksi para kampanye. Tapi alhamdulillah perlu didukung orang yang berani berjanji itu. Namun dia berani berjanji dia pikir-pikir dulu. Yang kami muliakan DPR Kabupaten Lombok Tengah, nanda kami yaitu Lalu Arif Rahman Hakim, putra dari Mami Haji Lalu Samsir. Orang tuanya sahabat kental saya. Banyak hal-hal yang saya selesaikan sama beliau. Dan pertama kali ketemu sama Al-Mukarram, sering saya lihat tapi tidak hafal. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, beliau sudah mengaku dirinya warga sini dan akan membela Kabupaten Lombok Tengah. Sekalipun tidak berjanji, tapi di dalam hatinya sudah saya tahu tidak akan tinggal diam, insya Allah, pada sekolah kita. Yang kami muliakan Dani Camak, ini tadi dicontohkan artis sama memang backgroundnya kayak India, acahi-acahi, tetapi beliau ini adalah Sasak Tulen. Keluarga beliau sangat banyak jasanya di desa saya, sehingga desa saya memiliki tanah masjid itu ditinggalkan oleh Tuan Wahid dulu hampir lebih 8 hektar untuk tanah masjid Darek ketika ada undang-undang Lande Forum dulu, yaitu diberi nama Masjid Lajid, Sajid, Majid, Najid. Nah itu pinternya Allah yarham Haji Lalu Abdul Wahid. Itu adalah keluarga daripada Bapak Lurah itu. Maka bersahabat sampai sekarang. Orang tua saya bersahabat dengan orang tuanya, saya bersahabat dengan putra putrinya sekarang. Yang kami muliakan ada juga PLT, ya, namanya pejabat kepala desa, ya, Ibu Desa Persiapan. Mudah-mudahan terus memimpin desa ini dengan baik. Para jamaah jajaran yayasan yang kami muliakan dan kami banggakan, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmahnya, karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari siang kita dapat bermuajahah, bersilaturahim dalam acara yang sangat mulia memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dua ini perintah Allah, alhamdulillah, dan selawat salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sebab dengan selawat Nabi maka insya Allah di dunia apapun pelumbuh yang menjadi kesulitan tendek lawan si ngengkes, bacalah selawat Nabi. Allah yarham guru saya di Mekah namanya Syekh Zakaria Abdullah Bela, Syekh Yasin Isa Al-Padani, Syekh Abdullah Said Lahji Al-Hadrami As-Sakhari, kemudian Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani Al-Makki, dan banyak guru-guru saya yang tidak saya sebut namanya, memberikan kepada kita ijazah. Kata beliau, apabila idza wajadtum ayyuhal aulad al-masyakil wal mushkil wa tagharghar fi qalbika fasallu ala nabiyil mukhtar. Apabila kau mendapat sesuatu di dalam hatimu, apabila di depanmu ada kesulitan, apabila ada di hadapanmu yang tidak bisa kau selesaikan, fasallu ala nabiyil mukhtar, hendaklah kamu berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat apapun. Dan alhamdulillah saya terima ijazah itu pada beliau tahun 1977 di Masjidil Haram dan di rumahnya beliau-beliau masing-masing. Dan alhamdulillah dari tahun itu saya tidak pernah melupakan. Apabila ada sesuatu di hadapan saya yang tidak bisa saya selesaikan, maka saya berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakin baik daya anak gaya timu andak ni Ampuraya, buktikan apa yang saya katakan. Dendek baik ngengkes pada nyelesaian masalah. Ada urusan suami istri, urusan anak dengan orang tua, fasallu ala nabiyil mukhtar, hendaklah kamu berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin rahimakumullah, tadi MC menyebut uraian hikmah. Jadi saya tidak punya beban untuk menceritakan sejarahnya. Hikmah, mahiyal hikmah? Al-hikmah wahia al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat dalam peristiwa ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, mungkin tadi pembacaannya dibaca ayat itu, subhana allazi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ada 8 kalimat niki memiliki makna hikmah yang terkandung di dalamnya menyangkut peristiwa Isra Mi'raj. Pertama, Allah membuka ayat ini dengan kalimat subhana, maha suci Allah dari segala macam sifat-sifat kekurangan, maha suci Allah dari segala macam sifat-sifat kelemahan. Yakin dulu dengan ini. Kalau tidak yakin dengan kalimat ini, percuma saya akan jelaskan Isra Mi'raj. Karena ini dasar Isra Mi'raj ini adalah dengan kudrat iradat Allah. Maka Allah mengawali subhana. Adim dek pada bingung. Yakin dulu dengan kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Ampurayang tiang baru lemak dare, berangkat leman dare pas jam siwak lebih 5 menit, datang peraya 1/4 jam, istirahat sebentar, kemudian saya lagi nyor dari peraya datang persis 20 menit, elek peraya datang lelung niki 20 menit. Yang tiang tanya oleh pelunggung sadu mah pendik kembem sadu. Kalau tiang lampak isi naik leman peraya datang lelung dia mangka datang. Tetapi tiang dek lampak sak pelai mobil
tiang toko besolang te baca Ratibul Haddah. Maka dalam jangka 10-20 menit peraya datang lelung niki. Yakin pelunggum apa enggak? Kenapa pelunggum yakin? Karena yakin dengan kehebatan, kekuatan larinya mobil. Hebatnya di dalam mobil ketiang arah 2 milu makhluk Allah Ta'ala selemah-lemah. Pertama kelikit, kedua semangat. Kelikit saya semangat niki, makanya kan bercerita lelong niki kelikit. Saya dari Darek jam 9 istirahat di Peraya, dari Peraya 20 menit kuning saya. Kelikit sadu apa pendek kelikit Salaman Darek datang ke 20 menit. Sadu kenapa? Kelikit dan keber terpelai si mobil. Maka begitu juga Isra dan Mi'raj, dasar kudrat iradat Allah habis perkara. Nah, maka ini yang di awal dulu. Ya dulu yakin dulu. Subhanalladzi, kemudian asra. Makna asra yang telah memberangkatkan, berarti kudrat dan iradat Allah. Selesai urusan. Untuk apa Isra Mi'raj niki? Tadi Bapak DPR menyatakan bahwasanya sejarah. Kata ulama, sejarah masa kini menjadi pedoman masa yang akan datang. Sejarah masa lalu menjadi pedoman masa kini. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini salah satu daripada mukjizatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada setiap nabi sesuai dengan kebutuhannya, dibekali oleh Allah namanya mukjizat. Di eranya Nabi Musa alaihissalam, beliau di zaman itu terkenal masyarakatnya Nabi Allah Musa ahli sihir. Maka Allah mempersenjatai Nabi Allah Musa dengan sebuah tongkat untuk mengalahkan semua ahli sihir yang ada di eranya. Kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam disenjatai oleh Allah juga. Nabi Allah Isa disenjatai oleh Allah karena eranya Nabi Allah Isa ahli kedokteran. Sampai sekarang dokter tidak bisa mampu, maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Allah Isa, yaitu bisa menyembuhkan al-akmaha wal abras, menyembuhkan penyakit berong, menyembuhkan penyakit kulit dengan izin Allah. Kemudian yuhyil mauta, menghidupkan orang mati biiznillah. Ini kehebatannya Nabi Allah Musa, yang mana pada eranya dia adalah era kedokteran. Muncullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipersenjatai oleh Allah dengan banyak mukjizat. Paling besar mukjizatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Karena eranya Nabi adalah era sastrawan, orang yang hebat dalam sastra. Tapi Allah membekali baginda Nabi dengan Al-Quran. Dan Nabi kita Muhammad SAW tidak untuk masyarakat Mekah, bahkan lil alamin, rahmatan lil alamin, sehingga sanggup menjawab tantangan sampai akhir zaman. Bukti era kita sekarang ini era teknologi yang sangat luar biasa tingginya, tetapi belum bisa memadai mukjizatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Teknologi setinggi apapun, ada seorang Muslim dari Arab Saudi namanya Pangeran Sultan bin Salman.
Sultan bin Salman ini putra daripada Raja Salman yang sekarang. Dia ikut astronom 6 bulan latihan untuk bisa diterima. Setelah 6 bulan, 3 bulan persiapan dan berlatih di udara kosong, baru diterima menjadi astronom. Ini era sekarang. Dan alhamdulillah Pangeran Salman bin Sultan bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, itu nama lengkapnya. Pangeran Sultan bin Salman bin Abdul Aziz bin Saud Al Saud, pendiri kerajaan Arab Saudi Arabia. Beliau dapat lulus dan bisa mengikuti sampai ke luar angkasa. Ajaibnya, saya dengar pada tahun 1981 diwawancarai oleh televisi Arab Saudi dan semua orang mendengar. Yang hebatnya adalah bagaimana proses bisa jadi astronom. Yang kedua, setelah di angkasa luar sana, dia membaca Yasin. Ajaibnya, mendengar azan Masjidil Haram di luar angkasa, tetapi tidak dipublikasikan oleh orang-orang Yahudi karena dengkinya sama Islam. Nah niki, apa hubungannya dengan Isra Mi'raj? Kalau orang-orang astronom itu tidak masuk ke langit, tetapi baginda Nabi langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam sampai langit ketujuh. Tetapi orang-orang astronom tidak sampai langit pertama. Karena apa? Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya langit memiliki pintu. Ketika Nabi Allah Jibril dengan baginda Nabi datang ke langit pertama, dia ketuk pintu. Man fil bab, ana Jibril, wa man ma'aka, dengan siapa engkau? Ma'a Muhammad. Telah diizinkan, na'am, masuklah. Intinya apa? Minta izin dulu baru masuk ke langit pertama. Orang-orang barat belum sampai ke langit, sampai di angkasa, planet-planet. Itu benar, tidak sampai ke langit. Nah, Allah yarham, dulu ada namanya Tuan Guru Zainuddin Mansur MA dari Sakri. Ada jamaah Heli Ibrahim Nunasang Tuan Guru ya kanggo tak percaya ujuk dengan lalu lek langit. Ya nu jamaah ini polos bertanya. Terjawab si almarhum Tuan Guru Zainuddin Mansur MA, ande mandek percaya karena rukun iman nu ara 6 bahasa. Denara kena percaya ujuk dengan lalu ujuk langit. Ande mandek percaya ini naun lau daya bahasa. Itu jawabannya. Maka kita sebagai umat Islam, ada orang Islam namanya Pangeran Sultan bin Salman bin Saud Al Saud yang pernah ikut ke astronomi, dan dia melihat sendiri keajaiban-keajaiban alam, keajaiban-keajaiban makhluk Allah, dan di sana benar apa yang diceritakan oleh Allah tidak sampai di jangkauan akal manusia. Maka Allah membekali Nabi kita dengan Isra Mi'raj, mengalahkan semua teknologi yang ada sampai akhir zaman. Kenapa? Nabi dibekali dengan mukjizat, dan kenabiannya Nabi Muhammad bukan untuk orang Arab, tetapi rahmatan lil alamin, untuk alam semesta. Aneh.
Ini mukjizat. Apa itu mukjizat? Katanya anak ulama, amrun khariqun lil adah, sesuatu yang terjadi di luar jangkauan akal manusia, diperuntukkan kepada para nabi dan rasul untuk mengatasi, menjawab tantangan umatnya. Maka Allah membekali dengan senjata namanya mukjizah, sesuai dengan era masing-masing nabi. Eranya Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman. Maka apa yang akan terjadi pada akhir zaman, Nabi telah membongkarnya dengan sejelas-jelasnya. Antalidal amatu rabbataha wa antaral khupatal uratal alatari'a asya'iyata tawaluna fil bunyan. Ini sudah dibongkar oleh Nabi 1400 tahun yang lalu. Akan terjadi nanti pada akhir zaman, bahwasanya berlomba-lomba membangun sampai di atas gunung. Ini sudah digambarkan oleh baginda Nabi SAW. Teknologi yang sehebat sekarang ini, misalnya belum ada yang namanya WA, belum ada namanya misik, belum ada namanya apa, video call, belum ada. Tetapi di zaman Nabi telah diungkapkan, siapa di antara umatku yang lepas salam dimanapun dia berada, nyampe salamku kepadaku. Ini bukti. Nabi tahun 1440 tahun Hijriah yang lalu berkata, siapa di antara umatku memberikan salam kepadaku, maka malaikatullah yang datang menyampaikan kepadaku bahwasanya umatmu hai Muhammad di desa Lelung memberikan salam kepadamu. Maka Nabi menjawab salam kita. Ini 1000 abad yang lalu. Kemudian video call siaran itu yang bisa kita lihat langsung di eranya Nabi telah terjadi. Ketika baginda Nabi SAW kembali dari Isra Mi'raj, orang-orang Quraisy, hai Muhammad, kalau kamu memang benar pernah ke Baitul Maqdis, berapa tiang Baitul Maqdis? Ampurayang, sampai ketua yayasan, berapa tiang madrasah do ini? Nggak tahu do yayasannya, karena bukan kesini untuk menghitung tiang. Maka baginda Nabi SAW begitu datang di Mekah untuk membenarkan, hai Muhammad, betulkah engkau telah kedatang ke Masjidil Aqsa? Iya. Berapa tiang Masjidil Aqsa? Nabi menjadi bingung. Maka Allah memperlihatkan kayak video call niki. Dihitung oleh Nabi 1, 2, 3, 4. Siapa yang bilang tidak? Ini kebenaran mukjizatnya baginda Nabi SAW untuk menantang semua teknologi setinggi apapun di dunia ini, tidak akan memadai apa yang dimiliki oleh baginda Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanalladzi asra bi abdihi. Kalimat abdihi ini untuk menyangkal pendapat-pendapat orientalis mengatakan bahwasanya Isra Mi'raj itu melalui mimpi. Salah. Allah menyebutkan bi abdihi. Al-abdu ar-ruh wal jasad. Yang dikatakan abdun adalah roh dan jasadnya. Allah telah bukan menyebut subhanalladzi asra bi ruhihi, tetapi bi abdihi. Jelas. Maka kita ahlus sunnah wal jamaah wajib mengiktikadkan
Isra Mi'raj itu adalah mukjizat roh dan jasadnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Lailan niki dalam kaidah Arab namanya isim nakirah, tufidul qillah, arah seberang, bukan selama-lamanya arah seberang. Itu lailan nakirah. Maka Syekh Nawawi Al-Bantani, salah seorang ulama besar berasal dari Banten yang dihitung ulama Mekah, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Cicitnya sekarang menjadi wakil presiden, Kiai Haji Ma'ruf Amin Yewain niki. Maka dia bilang apa dalam kitabnya Dardir, Syarah Dardir, Qubailas subhi, sebentar lagi akan subuh, di sanalah Allah memberangkatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram. Sekarang masjidil haram, kalau orang pernah ke Mekah 1 tahun 2 tahun yang lalu, yang dia lihat adalah seluas 23 hektar, 448 meter persegi. Niki luas Masjidil Haram yang sekarang 23 hektar lebih. Tetapi Masjidil Haram yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran ketika Isra Mi'raj itu adalah haulal matof. Haulal matof. Matof artinya tempat orang tawaf itu. Itulah Masjidil Haram. Di mana baginda Nabi SAW pas pada waktu itu? Baginda Nabi ada di Hijr Ismail. Hijr Ismail niki ada di atasnya mizab. Mizab kalau bahasa kita pancoran yang dibuat dari emas. Berat emasnya 30 kilo, emas 18. Dibuat oleh putra-putra terbaik dari Indonesia, berdomisili di Mekah, berasal dari Banjarmasin. Kemudian pintu Ka'bah juga dibuat oleh putra-putri Indonesia yang berdomisili di Mekah, yang seberat 2 timbang 82 kilo lebih. Ia keberat lawang Ka'bah. Nah, di sanalah baginda Nabi SAW tidur pada malam itu 3 orang. Pertama Sayyidina Ja'far, yang kedua Sayyidina Hamzah, yang ketiga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi pertanyaan, kenapa baginda Nabi malam 27 Rajab mensari tidur kancing telu? Jawabannya adalah karena pada waktu itu pembela utama Nabi ada 2. Pertama namanya Abu Thalib, yang kedua namanya Khadijatul Kubro atau Khadijah binti Khuwailid. Ini yang menjaganya. Kenapa dijaga? Karena pada tahun itu juga paman tercintanya yang membesarkan, yang mengayomi sampai mengawinkan dengan Khadijah meninggal dunia, cemoh dengan Quraisy. Kemudian yang kedua, meninggal istri kesayangannya yang telah membantu dengan harta bendanya, yang telah membantu semua perjuangan Nabi dan memberikan karunia putra putri di Khadijah, meninggal dunia pada tahun itu. Maka orang Quraisy ketika Abu Thalib sakaratul maut, Nabi di pangkuannya baginda Nabi mengharapkan oleh Nabi supaya Abu Thalib masuk Islam.
ya amma qul asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Wahai pamanku yang tercinta, katakanlah dua kalimat syahadat. Nak nyebut syahadat Abu Talib, datanglah beberapa Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Ini anggota dewan ini tahu namanya Abu itu, kelompok ISIS itu. Abu ini kelompok ISIS, ikut sana ikut sini. Datang dari Gerindra bawa amplop, datang juga. Dari PBB datang juga. Maka dia saya juluk ISIS, ikut sana ikut si. Bukan ISIS yang bawa bom pada DPR, ISIS bermasa kompanye lain. Dia bawa amplop, yang dari Gerindra datang juga, yang dari PBB bawa sembako datang juga. Nah itu namanya orang ISIS, ikut sana ikut sini. Bukan ISIS yang ngebom itu, enggak. Jadi baginda Nabi SAW ketika merayu Abu Talib supaya masuk Islam, datanglah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Ya Abu Talib, asaba'ta an dini abaika wa ummatik, ampiwali agamun papu balok penek msawi ni dengar. Akhirnya Abu Talib tidak masuk Islam, mati di luar Islam. Maka Nabi sangat sedih karena banyak jasanya. Maka turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Innaka la tahdi man ahbabta, wahai Muhammad, engkau tidak akan memberikan petunjuk, tidak ada wewenang, otoritas untuk memberikan petunjuk kepada siapapun. Tetapi yang memiliki otoritas adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lama kemudian meninggal Khadijah. Maka tahun itu sebelum Isra Mi'raj disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Karena sudah tidak ada yang mengayomi Nabi, orang Quraisy bermufakat untuk mengganggu secara langsung fisik. Maka musyawarahlah Quraisy, kalau begitu hai Muhammad ya Rasulullah, hendaklah kita hijrah ke Taif. Maka Rasulullah berhijrahlah ke Taif. Antara Mekah dan Taif kurang lebih 65 kilo. Dan di sana Nabi untuk melindungi diri setelah Abu Talib dan Khadijah meninggal dunia. Tapi apa yang terjadi di Taif? Terpelewas baginda Nabi sampai kena kakinya. Tapi yang jadi tameng adalah Ali bin Abi Thalib yang menjaga Nabi. Maka Nabi khawatir orang Taif murka Allah, maka memutuskan kembali lagi ke Mekah. Kemudian alhamdulillah 30 kilo dari Taif beristirahatlah baginda Nabi di sebuah kebun. Dan saya secara pribadi tahun 1977-78 ketika saya dengan guru saya Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani Al-Makki berziarah ke makam Abdullah bin Abbas. Kembali dari Taif, saya berhenti di kebun itu. Guru saya bilang, ayyuhattullah fi hadzal mahal fi hadzal makan yastarihan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina hijratan ila Taif. Tempat inilah wahai anak-anakku basir, dan di kebun inilah Nabi beristirahat ketika kembali hijrah ke Taif. Datanglah malaikat Jibril ketika Nabi beristirahat di Taif, di kebun niki. Ya Muhammad alaina wa ma'ana malakun. Wahai Muhammad, aku berserta beberapa malaikat yang menguasai gunung. Allah sangat murka kepada orang Taif mengganggu utusan Allah. Maka kami akan membawakan gunung, antangkat gunung niki mudah terlepas tepat telap le dengan Taif. Adin mati sudah. Amuna itu cari lau jadi selapu gunung Renjani seto pengangkat Jibril, adin mati selapu.
nak cari lau iya, mau cari lelung ndik naon. Badik kan milih batu lelung kan peluk selapun daun. Jadi kelalu iya, ini nong kena ni. Tapi apa yang terjadi? Nabi membalas dengan doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Saya menangkap DPR tingkat provinsi tadi. Kira mendukung mari? Kira? Hah? 270. Tetapi dia berjanji membantu. Luar biasa. Nabi coba dihina. Selain dihina, di opo-opo lagi. Tetapi apa kata Nabi? Dibalas dengan doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Maka kembalilah ke Mekah baginda Nabi. Itu sebabnya baginda Nabi tidur malam itu dijaga oleh keluarga supaya jangan diganggu fisiknya. Tidurlah baginda Nabi di Hijr Ismail malam Jumat tanggal 27 bulan Rajab. Kemudian dibawa baginda Nabi ke Zamzam. Di sana dioperasi. Untuk apa dioperasi? Akan menghadap kepada Allah Sidratul Muntaha. Persiapannya hanya sebentar. Ini hebatnya. Maka astronom itu 6 bulan sebagai syarat, 3 bulan sebagai persiapan, siwa bulan persiapan untuk ke angkasa. Tapi baginda Nabi hanya semalam. Kalau tidak mukjizat tidak mungkin. Fahtamaluhu wa ma'ahu, maka dibawa ke Zamzam, kemudian teroperasi. Nih terburak sebenarnya nih. Dikeluarkan hatinya, kemudian dibasuh dan diisi hati itu dengan pertama ilman, ilmu sintisi begitu. Yang kedua apa? Hikmatan, kearifan. Yang ketiga hilman, kesabaran. Yang keempat yakinan, sintisi. Maka seorang tuan guru, seorang dai harus memiliki sifat yang 4 nih. Ada ilmunya, ada kearifannya, ada juga namanya kesabaran, dan ada juga namanya keyakinan. Apa beda alim dengan arif? Tidak semua orang alim arif, tidak semua. Setiap alim belum tentu arif. Setiap arif pasti alim. Yang gambarkan terjadi di Lombok Barat. Murid daripada Al-Maghfur Tuan Guru Saleh Hambali Bengkel, Allah yarham. Beliau punya murid dan membangun masjid, memakai atap genteng menjadi dak, perdak. Jadilah masjid niki. Kemudian dore dipasah le jadi penyengker. Kemudian musyawarah mufakat mukim niki. Apa yang jadi musyawarah? Kita buatkan sekarang rumah merbot. Jadilah rumah merbot lagu dinar atap. Musyawarah lah isi gubuk lagi mukimnya. Ni berjari atap kembe. Onas duri masjid ni. Wah, ndak boleh. Qala fi Fathul Mu'in kaza wa kaza, Fathul Qarib kaza wa kaza, ndak boleh. Sudah jelas ibarat Fathul Mu'in, sudah jelas ibarat Fathul Qarib. Begejuh daripada tertolong tu, lebih baik kita pakai jadi atap rumah masjid. Begejuh mukim niki. Hampir masjidnya jadi, Jumatnya akan pecah. Arak dengan linsir, arak gurun teh lalu parak, lalulah parak le Datuk Bengkal. Datuk Bengkal bahasa apa arak karum pada ni? Ngi hampurayang Datuk. Meni masalah.
dua kelompok kita ini ada yang menginginkan supaya duri masjid niki dipakai jari duri atap barin merpo. Saya ajam kamu bahasa dekanggo no teduk dulu bahasa datang becam golok nane bahasa ampura tuang guru le penyengker na ye malik dia tetai si acong tepene si belentak tepene si teke tepene si meo petaik dorinan bila gak petaik tuang guru niki li atas balen merebot nu tuang guru jak solah-solah li balen merebot nu tuang guru lemak munahwah tekawi si masjid turunang malik baca pada selingengat terus sang kena haram betul lagu apa bida mak kolok tu bawa dek kolok di atas balik merebon dia kadu jari atak tu tak nyodok bahasa itu namanya alim dan arif. Maka kita harus memiliki yang namanya alim harus ada, arif juga ada. Maka alhamdulillah Nahdlatul Ulama memiliki syuriah, namanya jajaran syuriah. Tidak boleh berparti, tidak kemana-mana, ada di mana-mana. Saya diundang PDI datang, diundang Gerindra paling dulu, saya paling depan. Diundang sama P3 saya datang, kecuali PBB yang belum pernah undang saya. Yang lain sudah, Golkarnya, P3-nya, apalagi P3, kemudian PKB-nya pernah undang saya, dan saya datang atas nama Rais Syuriah Nahdlatul Ulama. Tidak kemana-mana, ada di mana-mana. Tidak kemana-mana saja ada di NU, tetapi ada di mana-mana. Kalau mau ke Gerindra, ketua Gerindra sekarang orang NU. Kalau mau ke Golkar, ketua Golkar sekarang yang jadi wali kota Mataram orang NU. Wakilnya juga orang P3 dari NU. Tidak kemana-mana, ada di mana-mana. Itulah politiknya Nahdlatul Ulama. Maka Rasulullah SAW ketika itu diberikan oleh Allah ilman, yakinan, wa hikmatan. Jam biruan berun garis kedek, jadi takut kontek. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian dibawalah Rasulullah, ya Muhammad, di depanmu ada binatang namanya burak. Burak itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani minal barak, si becah, wa qila minal bariq, si putih. Semuanya benar. Maka burak itu menjadi salah satu binatang surga. Kenapa burak ini masuk surga? Karena menjadi kendaraan para nabi. Selain burak ada juga binatang masuk surga, namel, semut. Ini bisa dipakai oleh ketua DPR, oleh orang-orang DPR ini yang mencontohin semut ini. Semut ini masuk surga karena apa? Karena peduli sama temannya. Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran menjadi suratun Naml. Gara-gara peduli sama temannya, maka semut niki masuk surga. Apalagi pelunggum sami jadi DPR, peduli sama nasib masyarakat. Apalagi pelunggum sebagai camat, peduli sama rakyatnya. Jadi kepala desa peduli sama rakyatnya. Jadi tokoh masyarakat peduli sama rakyatnya. Maka kita akan masuk surga. Semut saja masuk surga, apalagi kita manusia. Hujan ini. Ada lagi binatang yang akan masuk surga, namanya acong, anjing. Anjing masuk surga nih. Kenapa anjing ini masuk surga? Ceritanya anjing ini sangat setia kepada 7 ulama masa lalu. Di zaman Bani Israel dulu ada pemuda
pembela agama Islam, pembela tauhid, namanya Yamliha, Maksalina, Maslina, Marnush, Dabarnush, Syazanush, Kapastatius. 7 pemuda ini menjadi buronan. Tetapi anjing yang luar biasa cerdasnya niki membututi sampai di sebuah gua. Maka masuklah 7 pemuda niki di dalam gua, kemudian tidur di dalam gua niki 309 tahun, 300 siwa tahun. Lamun dek percaya pebaru syahadat, karena diabadikan oleh Allah dalam surat Kahfi. Nah, anjing yang setia sama ulama niki masuk surga. Anjing nih, ampura yang kalau kita bahas anjing, binatang yang paling jenius, binatang yang luar biasa cerdasnya, kalah kemampuan manusia. Kalau manusia tidak bisa mendeteksi mana tempat ada narkoba, di mana ada mayat manusia yang terpendam, itu yang mampu adalah anjing. Cerdasnya namanya anjing. Saking cerdasnya anjing, tahu yang 7 orang ini adalah buronan, maka diikuti sampai masuk ke dalam gua. Tidur di dalam gua kurang lebih selama 309 tahun. Intinya apa? Alhamdulillah, anjing ini akan menjadi isi surga. Luwe ini sebenarnya selain anjing, di antaranya bakarah sampai betina, di antaranya adalah pengantar suratnya Nabi Allah Sulaiman, binatang yang menjadi isi surga. Para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrillah, maka baginda Nabi SAW melinggihin sebuah kendaraan namanya burak. Binatang niki adalah kendaraan para nabi. Kemudian ia basin malaikat Jibril alaihissalam, maka Allah akan memberangkatkan baginda Nabi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Sampai Masjidil Aqsa inilah namanya Mi'raj Isra. Dari Mekah sampai ke Masjidil Haram itulah namanya Isra. Kenapa Allah tidak dari Mekah saja langsung ke Sidratul Muntaha? Karena ada yang menjadi kehendak Allah, linuriyahu min ayatina, supaya Allah memperlihatkan kepada baginda Nabi tanda-tanda keagungan Allah. Antara Masjidil Aqsa, antara Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, beberapa tanda-tanda keagungan Allah yang diperlihatkan oleh. Sampai di Masjidil Aqsa telah disambut oleh siapa? Malaikatullah. Telah disambut oleh manusia-manusia terdahulu. Marbasin Syekh Mahmud Khalilul Khusari, wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis sama wa antal imam. Niki direkam niki tahun 1952. Wa taqaddamta lis-shalah, engkau hai Muhammad paling dahulu menjadi sembahyang. Dengan siapa engkau sembahyang di Masjidil Aqsa? Kullu man fis sama, semua makhluk Allah yang dari langit akan diturunkan oleh Allah. Wa antal imam, engkau hai Muhammad akan menjadi imam. Sembahyanglah baginda Nabi dengan para malaikatullah. Kemudian apa kata Jibril? Ya Muhammad, sekarang engkau akan mi'raj untuk menerima perintah sholat. Maka sembahyang niki disebut oleh ulama as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sesungguhnya sembahyang itu adalah
komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mukmin. Dan alhamdulillah kita mendapat tugas dari Allah sembahyang 5 kali dalam seharinya. Dulunya memang 50 kali, tapi berkat nasihatnya Nabi Allah Musa, pengalamannya masa lalunya Nabi Musa, maka disuruh kembali sampai 9 kali ngulang-alik baginda Nabi. Sehingga alhamdulillah kita menerima sembahyang sak 5 waktu, tetapi nilainya sama dengan 50 waktu. Itulah keistimewaan daripada umatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu terakhir jamaah senamian adik narak pada jadi jauh mulik amalang adik ndik marak basen DPR dengan ampuraya yang luik dengan ngaji ada 2 buat ngaji, luik dengan ngaji 2 bau. Apa bau ngaji saya? Ampuraya aku je dengar bismillahirrahmanirrahim. Tuan gorong kamu tedang betul. Melengkuah sak lemak nyambung malik bulan ke sekali. Ya iya bau ngaji tu. Bismillah dia nyambung bulan ke sekali bunggal dulu. Siapa halal seto dia kenyarah 5 malaikat nek naon si aku ni. Ke penter batu lau ni uparan dia penter ngerau. Nah, memang benar ampuraya. Jadi mudah-mudahan adi narak jijok muli. Adi narak jijok muli. Dengan alhamdulillah ilmu niki yang terima dari guru saya Syekh Abdullah Lahji tahun 1977. Apa ilmu niki? Pertama bapak-bapak, ibu-ibu lemum tamu baling. Dia bahasa jika kemaci hadis likulli syai'in tahiyyah wa tahiyyatul baiti as-salam wa tahiyyatu Makkah at-tawaf wa tahiyyatu Muna al-jamarat. Kemaci hadis niki muye bahasa asam tamu bali bapak-bapak ibu dendek lupa lepas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan setan niki mun pasang masing-masing lu balik niki oleh kelompoknya. Kelompok sak nugas setan sak berkelompok di balik aran walahan kelompok ni. Walahan aran kelompok. Asal tamu balik mu lepas salah marak kain pupa maling itu putri malu itu lemas terus. Assalamualaikum. Kemudian baca ayat Quran. Qul huwallahu ahad falaq benar. Langsung setan ini merak dengan setruk. Kemudian baca selawat Nabi. Setan ini dinarak daya upaya. InsyaAllah dia tak begitu kata punina. Aman damai balik. Tamu balik lepas salam. Kemudian baca Quran. Baca selawat Nabi. Dengan setan ini. Namun kepala rumah tangganya S2, setan mempasang ke tahun S3. Lamun kepala rumah tangga S3, maka setan mempasang di balik niki S3, doktor, profesor, supaya jangan kalah. Tetapi setan kalah dengan lepas salam dan membaca ayat Al-Quran. InsyaAllah setan niki seteruk. Dia nak tahu kuda manusia. Mulai mak datang sa kedua ni dak bon kuda ni pin balik sia nu senjata ni hebat lalu yo ini. Niki amalan niki ni tamu balik lepas apa? Salam. Baca Quran dan selawat Nabi. Mudah-mudahan barokah elek pengajian Isra Mi'raj. Mudah-mudahan kita mendapat keredaan Allah. Kurang lebih yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muampurayang tiang ijazahkan. Tiang terima ijazah. Alhamdulillah.